Jadi saya ingin membuat konten yang berbeda gitu. Jadi konten yang nyeleneh dan bermanfaat, tumpuk-tumpuk tuh, tidak ada plot yang pasti. Nah di Cipeng Vlog yang edisi kesekian, keempat ya kayaknya, keempat atau ketiga nih, lupa saya. Ini saya akan membahas dari Komunian Udah ya, dan filosofi. Jadi kalian, harapan saya adalah ketika kalian teman-teman entah yang subscribe atau enggak, ya yang melihat vlog Cipeng kali ini itu kalian akan melihat sesuatu yang berbeda dan mendapatkan ilmu yang banyak, bukan hanya sekedar lokal, bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga bahwa setiap orang tuh kesuksesan itu ada belakangnya, nggak bisa dia sukses sendiri. Tema kali ini yang saya angkat itu adalah mengenai history. Jadi dari dulu tuh banyak yang berkata Tirta itu siapa itu kan, dan saya udah berkali-kali menjelaskan. Dan sebenarnya di Google tuh ada jelas, karena tahun 2014, medio 2014 sampai 2016 usaha Susan Care dan Tirta itu sangat disorot oleh media. Ya sampai saya bolak-balik ke pajak untuk klarifikasi. Dan pada waktu itu banyak yang nge-shoot mengenai dokter dan Susan Care. Nah terus ada yang bertanya tuh, kenapa kok jadi Anda dokter beneran? Ya, saya dokter beneran. Saya lulusan FK UGM tahun 2013. Saya angkatan 2009. Saya satu tuh cuma 3,5 tahun. Skripsi kelar di semester 6. Koas saya 2 tahun. Dan saya kemarin sempat magang atau internship setahun di RSUGM. Nah, kenapa kok saya apakah masih jadi dokter? Masih. Nah, cuman di 2018 itu sekarang saya fokus untuk di bisnis, sementara di 2017 saya fokus di dunia dokter. Nah pertanyaannya kenapa kok misalkan ada selang-seling seperti itu? Wah ini ada azan. Jadi kenapa? Karena jawabannya simpel ya. Di 2017 ketika saya memutuskan untuk fokus di dokter, itu banyak timnya Susan Care yang tiba-tiba japri saya dan curhat dan mengadakan sebuah keinginan bahwa Pak Tirta kalau bisa kamu fokus di bisnis. Loh kenapa bos? Karena sebuah usahamu masih naik banget. 2017, 16, 17 itu bener-bener naik banget Susan Care. Puncak ya itu masa kemasan. Kalau kayak gini terus kita nggak tahu kepalanya siapa. Kita nggak bisa kerja kalau jenengan nggak di sini. Itu padahal di satu sisi saya masih pengen praktek terus karena saya pengen banget spesialis di usia yang sangat muda. Dan disitulah saya merasakan namanya pilihan hidup yang sangat berat. Pada waktu itu padahal usia saya masih 25 ke 26. Jadi udah krisis quarter of life. Saya harus memilih karena basic keluarga saya itu memaksa saya untuk spesialis cepatnya. Dan di satu sisi timnya Susan Care membutuhkan saya dalam sosok figur seorang leader. Nah ini berat nih. Kalau misalkan saya fokus di dokter terus-terusan, maka impian saya akan tercapai dengan sangat mudah. Serius, tinggal magang, kerja, duit tabungan udah ada, saya tinggal maju spesialis ya. Tinggal belajar untuk ujian penelitian. Jadi saya spesialis udah nabung. Spesialis itu rentangnya kalau kamu tahu ya, itu mahal. Per semester tuh antara 15 sampai 30 dan harus 10 semester. Belum uang masuk bla 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 dan dia nggak digaji selama 5 tahun. Susah bos kalau kayak gitu. Jadi saya udah nabung. Tapi karena tiba-tiba tim saya japri saya seperti itu merasakan kebimbangan yang sangat hebat dan akhirnya saya memutuskan untuk 2018 saya tidak dinas dokter di tempat rumah sakit. Saya hanya fokus sebagai dokter pengganti dan saya fokus di dunia bisnis. Dan saya melakukan sebuah pertaruhan terbesar dan itu sempat berdebat dengan orang tua saya, walaupun mereka akhirnya mengerti, yaitu uang tabungan yang buat spesialis akhirnya saya gunakan untuk berdagang dan membuat diversifikasi bisnis, yaitu Forska, Dalforce, sebuah agensi, lalu Komunion, Cipeng dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini lancar. Jadi ini yang saya ingin katakan ke kalian ya. Life itu seperti kamu make a choice between make a decision between two choice. Wah, laganya pakai bahasa Inggris padahal belepotan cok asu. Jadi life hidup itu seperti kamu selalu dihadapkan pada pilihan, men. Pilihan yang sangat berat gitu antara kamu mau memilih A atau memilih B. Dan sebenarnya kita tuh memilih udah lama dari lahir. Kita mau memilih lahir atau enggak itu udah ditentukan yang main di atas. Kita mau memilih mendapat orang tua yang mana itu kita nggak bisa dipilih. Kita dipilihin oleh orang tua kita mau sekolah di mana. Habis itu kita memilih mau sepatu yang kayak apa, kita udah bisa memilih. Bahkan sejak bayi pun kita udah bisa milih mainan mana yang kita suka. Nah, dan pilihan terberat saya itu di usia 25 tahun itu. Antara saya memilih karir sebagai dokter atau meneruskan usaha saya dan saya mengorbankan dokter saya sampai 1 atau 2 tahun. Dan saya membuat keputusan, oke saya vakum. Dan ya sesuai dugaan para haters dan teman-teman yang sejawat atau teman-teman mulai ngata-ngatain. Sebenarnya apa yang saya lakukan pun serba salah ya. Kalaupun saya tetap jadi dokter, saya akan dibilang, wah ini usahanya bangkrut, makanya dia jadi dokter.
Itu pandangan orang. Ketika saya jadi pengusaha, orang akan mengatakan dasar pengkhianat, sudah kuliah besar-besar tapi jadinya pengusaha tukang cuci sepatu. Jadi saya sudah nggak peduli omongan orang karena mereka nggak ngerti apa yang saya jalanin sampai dalam posisi ini. Cuma yang saya ingin share ke kalian adalah pilihan hidup itu selalu ada. Dan kalian itu kalau kuliah atau sekolah, sebenarnya kalian yang diajarkan di dalam ilmu kuliah atau sekolah itu cuma akademis, bos. Ya. Inti sesungguhnya itu ada di luar kuliah. Di komunion ketika rapat kalian mengenal banyak hal. Kalian kenal ada 3 orang teman saya yang mereka tuh basisnya masih kuliah tapi udah jadi fotografer. Ada yang udah kuliah YKPN masih jadi shopkeeper. Ada yang kuliah akuntansi malah jadi sekarang admin webnya komunion. Jadi justru mereka di luar jurusan. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena kembali lagi bahwa kuliah itu problematika pendidikan di Indonesia itu kita jujur aja hanya diajarkan untuk menjadi seorang lulusan terbaik. Hanya diajarkan gimana caranya menjadi seorang sarjana. Hanya diajarkan gimana caranya mencari kerja. Tapi tidak diajari mengenai soft skill, gimana cara berkomunikasi, gimana caranya guyup dengan teman, gimana caranya melatih bakat, gimana kamu caranya bisa eksplor hal-hal sekitarmu dan itu bisa menunjang dirimu. Kita nggak diajari menjadi pribadi yang baik dan kita dipaksa untuk mencari sendiri. Seandainya itu diajarkan dari awal, mungkin semua orang itu akan menjadi better. Nah, last nih, agak serius. Jadi di konten vlog ini kita akan membuat agak yang berbeda. Itu adalah selain kamu lihat guyu-guyu, kita akan sharing-sharing motivasi gini. Yang terakhir adalah mengenai lokal, brand lokal. Masih terkait dengan brand lokal. Ini yang saya pakai itu brand lokal, tapi ini ya kolaborasi ini pakai buatannya brand sini ya, Tis the Day, saya nggak tahu, cuman ini pakai LV. Jadi brand luar dikolaborasikan dengan brand lokal. Ini yang saya pakai Pande. Ini silver perak emas putih dari Yogyakarta, kerajinan dari Yogyakarta asli, memberdayakan dari seniman-seniman perak kota gede. Dan itu brand lokal yang saya pakai. Dan kita akan melihat yang namanya brand lokal. Kenapa sih brand lokal tuh? Kenapa kok kampanye lokal pride? Ini yang terakhir. Padahal Mas Tirta juga jualan barang luar. Ya sebenarnya komunnya juga jualan barang lokal karena kita emang seperti itu. Saya tuh ingin membuat sebuah statement gitu bahwa sebenarnya di setiap event brand lokal dan brand luar tuh selalu dipisah. Ya, brand luar ya sama brand luar, misal event sneakers dan streetwear. Sementara brand lokal ya dengan brand lokal lainnya, gitu kan. Cuman problemnya adalah dengan pemisahan seperti itu, orang itu menjadi tersegmen ya. Karena orang Indonesia tuh suka dalam kategori branded. Makanya sampai ada YouTube-nya si Yosiolo yang dia ngebahas orang-orang fake karena mereka itu sudah termindset lebih baik kita memakai barang branded impor tapi KW dibandingkan menghargai lokal. Loh kok bisa begitu? Karena mereka nggak kenal, karena mereka nggak tahu brand-brand lokal yang berkualitas itu ada di mana. Bahkan mereka nggak tahu brand-brand lokal Indonesia tuh bahkan bisa sampai luar negeri. Nah, tujuan saya itu adalah gimana caranya campaign lokal pride ini bisa menyebar dan tidak ada perbedaan antara brand lokal dan brand luar. Dan itu ketika saya mengadakan Soul Vacation yang di Yogyakarta, itu pertama kali event ada si brand lokal berjajaran dengan brand luar dan itu sangat antusias orang dan brand lokalnya pun puas. Dan puncaknya adalah Kaisang datang, Mas Kaisang itu datang dan membeli Nah Project dan Nah Project itu diberikan ke Pak D Jokowi. Itu merupakan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa dan itu bukan merupakan akhir ya, tapi merupakan awal sesuai campaign dari Mas Pion. Pakailah produk-produk Indonesia dan diperkuat oleh Nek Burlis dari karya Mas Bisma dan anak-anak Daraku Biru mengenai local pride. Jadi saya menegaskan aja. Dan akhirnya Mas Kaisang itu datang ke Soul Vacation, terus tertarik Nah Project dan Nah Project karena dipakai Pak Jokowi dan semua brand lokal berlomba-lomba membuat barang berkualitas. Itu apresiasi yang sungguh luar biasa dan ternyata nggak ada salahnya ternyata kalau brand lokal dipadukan dengan brand luar supaya apa? Marketnya counter cross, man. Jadi orang yang tahu brand luar tahu brand lokal dan orang yang tahu brand lokal akhirnya tahu brand luar. Nah, itu sih konten hari ini yang serius. Next, kita habis ini kita akan keliling ke atas lantai 2 tempat workshopnya Susan Care. Sesuai janji saya akan memberikan bonus tips gimana caranya mencuci sepatu dengan baik dan benar, tapi materialnya kali ini adalah sweat. Check this out.